Perkenalkan, nama saya Zivanya Jason Sanjita dengan IPK 21022000170. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi manajemen rantai pasok. Yang pertama, ada implikasi strategi supply chain management, yaitu implikasi secara umum pada hakikatnya merupakan pengembangan lebih lanjut tentang arus barang dari setiap bahan baku sampai ke tangan pelanggan akhir. Kemudian ada implikasi terhadap manajemen mutu, yaitu manfaatnya yang utama adalah perusahaan dapat mencapai konsistensi dalam seluruh proses produksi sehingga kualitas hasilnya juga konsisten. Dengan begitu, perusahaan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara optimal dan efisien. Dan implikasi terhadap arus barang. Dalam implikasi ini terdapat berbagai elemen penting seperti pengawasan inventory, yaitu mengawasi arus barang keluar masuk dari hulu ke hilir. Kemudian, sentralisasi inventory dan manajemen lead time. Dan implikasi terhadap organisasi, yaitu mengandung aspek tentang bagaimana bentuk organisasi, bagaimana berkomunikasi antar mata rantai, dan pemikiran secara win to win. Yang kelima, di sini ada implikasi terhadap biaya dan nilai tambahan, yaitu adanya analisis value chain yang meliputi primary activities dan support activities, kemudian mencapai target secara spesifik dan kuantitatif. Selanjutnya, cost added and value added activities. Yang keenam, ada implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Tujuannya adalah saling menguntungkan, percaya, terbuka, kerjasama jangka panjang, dan yang selanjutnya pembinaan terhadap semua aspek yang membuat sistem informasi terpadu. Berikutnya ada implikasi pendekatan total usaha, yaitu mencakup pelaku pokok yang merupakan supplier, distributor, retailer, konsumen, dan manufaktur. Kemudian adanya hakikat persaingan, implikasi pendapatan, manajemen jaringan, strategi kolektif, dan target keberhasilan total. Poin ke-8 yaitu why international SGM. Kenapa? Yaitu keuntungannya biaya produksi lebih murah, mutu barang lebih baik, pasar penjualan lebih luas, kemampuan lebih dalam berkompetisi secara global. Selain keuntungan, ada pula resikonya, yaitu kurs mata uang yang sering berfluktuasi, perubahan peraturan, budaya yang berbeda, dan perbedaan tingkat produktivitas SDM. Poin yang terakhir di bab ini yaitu strategi untuk mengatasi global. Bagaimana strateginya? Beberapa strategi untuk mengatasi global supply chain, yaitu yang pertama, strategi spekulatif, strategi hedging, dan strategi fleksibel. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kemitraan dalam berbisnis. Yang pertama ada konsep kemitraan bisnis. Konsep kemitraan bisnis adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan terdiri atas yang pertama mempunyai tujuan yang sama, yang kedua saling menguntungkan, kemudian saling mempercayai, bersifat terbuka, mempunyai hubungan jangka panjang, dan perbaikan dalam mutu dan juga harga atau biaya. Poin yang ketiga yaitu tantangan dalam kemitraan bisnis. Tantangan dalam kemitraan bisnis, tantangan yang pertama yang harus dilakukan dalam program kemitraan bisnis adalah masalah internal antara lain. Yang pertama, mulai dari dalam organisasi perusahaan, yaitu saling bekerjasama demi kepentingan bersama. Yang kedua, apa yang sudah dilaksanakan seperti melakukan relokasi sumber daya di mana yang diperlukan. Yang ketiga, memilih proses mana yang perlu diubah dan proses mana yang perlu dipertahankan. Yang terakhir, berkembang ke arah hulu ke hilir. Poin yang keempat ada total enterprise. Total enterprise tujuan utamanya yaitu fokus pada optimalisasi yang dimulai dari dalam perusahaan sendiri atau secara internal, kemudian dikembangkan ke perusahaan luar dalam rangkaian rantai aktivitas secara eksternal, kemudian mencari peluang pada jaringan keseluruhan atau total network, dan sebagai suatu kesempatan. Keberhasilan dalam tipe-tipe perbaikan seperti berikut ini adalah tipikal hasil yang dicapai dari proses kemitraan bisnis, yaitu pengurangan ketersediaan, perputaran persediaan barang meningkat, perbaikan waktu peredaran, kenaikan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan perbaikan keuntungan. Materi berikutnya yang saya akan bahas yaitu peran teknologi informasi. Poin pertama ada perspektif teknis, yaitu teknik yang digunakan untuk melihat sudut pandang objek pada saat menggambar sesuatu objek. Adapun fungsi penciptaan teknologi informasi yaitu mampu untuk mengubah fakta. Teknologi harus mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang relevan. Hasil dari keputusan menjadi dampak langsung terhadap kinerja.
Poin kedua yaitu perspektif manajerial. Perspektif manajerial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, minimize risk, kemudian reduce cost yang menciptakan value dan menjadi create new realities. Yang ketiga ada extra price value network. Dalam SCM dikenal 3 istilah teknologi informasi, yaitu internet, intranet, dan extranet. Yang keempat ada eSCM dan eCRM. Konsep manajemen e-business memberikan banyak sekali kemungkinan dan peluang bagi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu eSCM dan eCRM. Yang kelima ada supply chain management. Supply chain management menjadi 3 prinsip dasar dalam supply, yaitu yang pertama melihat bahwa hakikat informasi harus merupakan pengganti. Yang kedua, unsur biaya, kecepatan, dan kualitas persaingan yang sungguh terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Yang ketiga, ada manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis. Yang keenam ada komponen konsep supply chain management. Komponen konsep supply chain management menjadi beberapa proses bagian, yaitu supply chain replenishment, collaborative planning, collaborative product development, dan procurement. Yang terakhir ada logistics. Poin yang ketujuh, yang terakhir di materi ini ada customer relationship management. Ada beberapa prinsip dasar dalam customer relationship management, yaitu yang pertama melihat bahwa menciptakan suatu produk atau jasa diperlukan durasi waktu tertentu. Yang kedua, perusahaan harus mengerti sungguh informasi yang merupakan aset strategis yang tidak ternilai harganya. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan setiap pelanggan. Yang keempat, volume dan frekuensi perdagangan harus diutamakan. Yang kelima, perusahaan harus dapat menjangkau pelanggannya dimanapun dan kapanpun. Materi berikutnya yang saya akan bahas yaitu metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Poin pertama ada model transportasi. Salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber atau sources ke berbagai tujuan, destinations. Terdapat penawaran dan permintaan barang, terdapat biaya transportasi, dan asumsi dasarnya adalah biaya transportasi proporsional dengan banyak barang. Adapun tujuan dari metode transportasi yang pertama, menekan biaya distribusi sekecil mungkin. Yang kedua, untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi, dan memecahkan permasalahan bisnis lainnya. Ada juga ciri-ciri penggunaan metode transportasi. Yang pertama, terdapat sumber dan tujuan, kuantitas barang yang didistribusikan, harganya besarnya tertentu, komoditi yang dikirim besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber, dan yang terakhir ongkos pengangkutan besarnya tertentu. Poin yang kelima yaitu metode pemecahan masalah. Yang pertama, tabel awal, terdapat metode NWC yaitu Northwest Corner Method. Merupakan metode yang menggunakan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturan dalam Northwest Corner Method yaitu yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya suatu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih dan sesuaikan kembali, lalu cari total biayanya. Berikutnya ada metode biaya terkecil atau least cost method, yaitu mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dahulu. Metode ini lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya. Ada juga VAM atau Vogel Approximation Method. VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Berikutnya ada juga metode pemecahan masalah lainnya, yaitu dengan cara tabel optimum. Jadi itu saja rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.